Sejarah panjang masa keemasan Islam yang berlangsung dari awal tahun Hijrah sampai sekitar 14 abad sesudahnya, diwarnai oleh banyak orang besar. Para khalifah menorehkan namanya sebagai pemimpin terbaik saat itu. Para pejuang membawa Islam dalam kemenangan gemilang. Mereka tidak takut mati, bahkan mati di jalan Allah menjadi tujuan tertinggi hidup mereka. Para ulama berjuang dengan tinta dan pena mereka. Di balik sosok-sosok hebat mereka, ada sosok-sosok yang tak kalah hebatnya. Mereka lah para ibu teladan zaman. Ibu-ibu tersebut menggembleng anak-anak mereka dengan iman, mengokohkan ketundukan mereka pada aturan Allah, serta pantang menyerah dan semangat untuk mengejar ridha Allah dalam perjuangan. Al-Hansa dikenal sebagai ibu para mujahid. 4 anak laki-lakinya syahid bersamaan. Mereka bertempur gagah berani, berkat motivasi luar biasa yang diterapkan ibu mereka sebelum perang. Ibu mereka berwasiat, kalian semua tahu balasan besar yang telah Allah siapkan bagi seorang muslim dalam memerangi orang-orang kafir. Ketahuilah, anak-anakku, negeri yang kekal itu lebih baik dari tempat yang fana ini. Andai kata esok kalian masih diberikan kesehatan oleh Allah, perangilah musuh kalian dan gagah berani. Mintalah kemenangan kepada Allah atas musuh-musuhnya. Ibu Sultan Muhammad Al-Fatih mendidik dan memberikan motivasi kepada anaknya setiap pagi. Setelah sholat subuh, sang ibunda mengajari dia geografis, garis batas wilayah Konstantinopel. Ia menanamkan keyakinan dalam diri Muhammad kecil bahwa kelak ialah yang akan menaklukkan Konstantinopel. Benar saja, pada usianya yang baru 21 tahun, ia berhasil memimpin pasukan untuk menaklukkan Konstantinopel. Begitupun perawi hadis terbesar Imam Al-Bukhari. Ibu mereka berjuang keras untuk mendidik mereka dan mengantarkan mereka kepada para ulama besar untuk belajar. Mereka rela mewakafkan anak-anak mereka untuk agama. Inilah para ibu teladan zaman. Mereka menanamkan fondasi agama yang kuat pada anak-anaknya sehingga mampu menjadi pemimpin, pejuang, dan ulama terbaik pada zamannya. Mereka menjadi generasi yang tangguh, generasi emas yang gilang gemilang. Kegemilangan mereka pada masa kejayaan Islam tampak paradoksal dengan gambaran generasi saat ini. Potret buram mendominasi wajah mereka. Gaya hidup mereka jauh dari tuntunan agama, iman, dan kepribadian mereka rapuh. Faktanya sekularisme, kapitalisme, liberalisme, dan pluralisme telah menghantam, membuat mereka hanyut terlalu jauh. Lihat, mereka telah meninggalkan Rasul mereka sebagai idola, berpaling kepada artis barat, Korea, Jepang, dan artis-artis lokal yang tak kalah merusak jiwa mereka. Hidup mereka habis di gemerlap dunia hiburan, film, komik, game, dan kesenangan-kesenangan lain. Hedonisme menancap kuat dalam jiwa mereka, menjadi orientasi hidup mereka bukan lagi diri Allah dan surganya. Dari sisi sakofah, generasi ini jauh sekali dari penguasaan sakofah Islam. Jadilah generasi muda kita generasi yang gamang dalam beragama, menyanding dua potret generasi, masa kejayaan Islam dan masa sekarang. Membuat kita bertanya-tanya mengapa bisa terjadi kesenjangan yang kontras. Sistem Islam yang menjamin lahirnya generasi berkualitas yang tidak diterapkan adalah salah satu jawaban. Padahal sistem inilah benteng pertahanan terbesar dari gempuran pemikiran dan paham asing yang begitu pasif. Begitu benteng ini runtuh, pertahanan kaum muslim melemah.
Jadilah serangan pemikiran dan budaya asing langsung menghantam benteng terakhir dari kaum muslim, yakni keluarga. Fungsi ibu yang tercabut. Dalam sebuah keluarga, anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Di sini ia mendapatkan penanaman akidah sejak dini, pembiasaan pelaksanaan hukum Islam, keteladanan dan penguasaan safafah dasar. Rasulullah SAW telah menggambarkan pentingnya fungsi ibu dalam hadis. Di antaranya, beliau bersabda, seorang perempuan adalah pemelihara di rumah suaminya. Ia akan diminta pertanggungjawaban mengenai apa yang telah tanggung jawab pemeliharaannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sayang, saat ini fungsi ibu sebagai pendidik anak telah bergeser. Para ibu disebutkan mencari nafkah, sebagian karena kebutuhan ekonomi, sebagian lagi termakan propaganda kesetaraan gender. Akibatnya pendidikan anak dalam keluarga tidak berjalan sempurna. Orang tua mencukupkan pendidikan agama anak hanya dari sekolah yang jauh dari memadai. Tidak heran bila kemudian kerusakan anak justru berlangsung dari keluarga. Penanaman nilai-nilai liberalisme dan sekularisme lebih banyak berlangsung dari televisi dan internet di rumah. Merokok, narkoba, seks bebas sebagian besar ternyata juga dilakukan di rumah. Fungsi ibu yang tidak berjalan juga terjadi di kalangan ibu tidak bekerja. Mereka menikah dan punya anak seolah sebagai sebuah skenario yang mesti mengalir seperti air yang mengalir. Tidak ada target dalam mendidik anak. Tidak pula merasa kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dapat pula ditemui ibu-ibu yang justru menjerumuskan anak dalam kerusakan, mengajak anak kecilnya untuk menonton sinetron, infotainment, tayangan mistik, dan sebagainya. Ibu yang menuruti semua keinginan anak, tidak memberanikan batasan benar salah, baik buruk dan abai terhadap agama dan akhlak anak. Masih banyak para ibu yang gamang dalam persoalan mendidik anak. Kita menginginkan anak menjadi pemimpin, pejuang, dan pengemban dakwah, tapi tidak sungguh-sungguh meraih keinginan tersebut. Tidak menyusun target-target dan jelas dan terukur. Tidak melibatkan mereka dalam perjuangan dakwah. Membiarkan anak apa adanya, tumbuh dalam budaya kapitalis, liberalis yang membuat jiwa mereka lemah, terjangkit oleh penyakit cinta dunia dan takut mati. Para ibu selayaknya menoleh kembali sejarah para ibu hebat pada masa lalu, meneladani upaya mereka, mengambil semangat perjuangan mereka, mengikuti langkah mereka dalam mencetak generasi emas, umat terbaik yang dilahirkan bagi manusia. Saatnya bangkit. Kita coba untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri agar sanggup menjadi seorang ibu pejuang, ibu tangguh yang melahirkan anak-anak yang tangguh. Allahu Akbar. Bagi teman-teman semua yang pengen ikut bareng komunitas muslimah milenial yang sudah diikuti banyak sekali para muslimah, bisa hubungi nomor 08990044 atau bisa cek Instagram komunitas muslimah milenial.